The Role Therapy for Better Quality and Holistic Wellness. Inilah presentasi yang disampaikan Dr. Mulyadi dalam pertemuan ilmiah tahunan keempat dan Musyawarah Kerja Nasional Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 Maret sampai dengan 31 Maret 2013. Terapi ozon sebagai pengobatan komplementer ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan kesehatan seseorang, terutama untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Terapi ozon membersihkan darah dari radikal bebas, virus, plak, kolesterol, dan jamur yang bisa menimbulkan penyumbatan di pembuluh darah. Maka tak heran untuk penyakit kelas berat seperti kanker, jantung, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan stroke, proses penyembuhannya berlangsung lebih cepat. Selain membersihkan darah, terapi ozon juga memelihara pembuluh darah tetap sehat. Sedangkan terapi ozon yang dilakukan pada orang sehat akan memelihara kesehatan tubuhnya secara keseluruhan dan fungsi metabolisme tetap normal. Ringan, sangat diperingan, terutama barangkali dari pihak perusahaan-perusahaan yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan melalui Askes. Barangkali ini tahun depan kita akan memasukkan ini ke dalam programnya Askes atau Jam Sostek. Yes, karena terapi ozon yang kita kenal dikira hanya untuk kecantikan. Padahal ada banyak sekali, mulai minor, mayor, AHT, kemudian terapi ozon vagina, terapi ozon rektal, rectal insufflation, kemudian terapi ozon AHT dan EBO ini ternyata untuk penyakit-penyakit kronis, prolong life, kualitas hidup bagus, kualitas kerjanya karyawan juga bagus, pegawai-pegawai negeri dan sebagainya. Terapi yang dilakukan secara kontinu memberikan hasil yang maksimal. Tak heran selesai melakukan terapi ozon, kulit terlihat lebih cerah. Karena itulah perkembangan selanjutnya terapi ozon banyak dilakukan di dunia kecantikan seperti terapi ozon pada Miss V. Dr. Mulyadi juga memaparkan beberapa jenis terapi ozon yang bisa dilakukan seperti terapi ozon mayor yang dilakukan dengan mengambil darah kurang lebih 100 cc yang ditampung dalam kantong darah yang selanjutnya disemprot dengan ozon. Dan darah yang sudah bersih dialirkan kembali ke dalam tubuh. Nah, untuk terapi ozon yang lebih menyeluruh adalah dengan cara EBO. Terapi ini dilakukan dengan mengalirkan darah ke dalam tabung dialiser yang disemprot dengan ozon. Selanjutnya darah yang sudah bersih dialirkan kembali ke dalam tubuh. Lihat saja perbedaan antara darah yang masih belum diozon dengan darah yang sudah bersih setelah diozon. Proses ini berlangsung antara 60 sampai dengan 90 menit. Antusias peserta Perhimpunan Dokter Umum Indonesia begitu besar. Lihat saja banyak sekali pertanyaan dilontarkan pada saat demo terapi ozon cara EBO. Jadi terapi ozon di dunia pula sudah bermula sejak 100 tahun lebih pada 100 tahun yang lalu. Di Malaysia perkembangan yang terkini adalah banyak dilakukan diistilahkan dengan EBO. EBO ini adalah satu di mana darah kita istilahkan dengan cuci darah. Darah kita dikeluarkan, dibersihkan oleh saringan atau dialyzer, dan seterusnya kita alirkan udara ozon dan kita masukkan kembali ke sebelah yang satu lagi. Jadi di situ kita akan melihat perubahan dari darah itu sendiri. Ini terapi ozon sebenarnya bermula pada tahun 1870 lagi. Cuma penerimaannya pada kedokteran agak terlambat. Jadi sudah diambil oleh terapi ozon pada air pada tahun 1893. Yang akhirnya dilihat perkembangan ozon ini banyak manfaatnya kepada manusia. Pada tahun berikutnya Siemens telah menciptakan juga mesin, juga dipengaruhi juga oleh Nikola Tesla. Jadi dengan perkembangan berikutnya itu sampai sekarang penerimaannya makin bertambah bagus. Seperti halnya Kilai Klinik Surabaya, klinik yang dikembangkan Dr. Nasir di Malaysia juga memberikan terapi komplementer untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Dan hasilnya banyak sekali pasien yang sudah berhasil sembuh dengan bantuan terapi ini. Jadi di dunia ini juga kalau yang penemu awalnya yang terkini, maksudnya yang proses EBO itu, Profesor William Bocci dari Italia, dia menyatakan juga bahwa terapi ozon ini bukan merupakan main ataupun yang terapi utama meninggalkan yang lainnya.
Apa pengalaman saya sendiri pun selama 10 tahun ini, apabila penggunaan terapi ozon bersama dengan pengobatan yang lainnya, terutama mainstream kita, di perubatan di kedokteran kita, akhirnya hasil yang didapatkan pada penyakit orang terutama yang kronis mendapatkan hasil yang menakjubkan. Demo terapi ozon memang dilakukan di stand S-Pro ini. Para dokter umum ini mencoba terapi ozon mayor. Perlu waktu sehari untuk merasakan efek dari terapi ozon. Dan hasilnya, para dokter ini merasakan manfaat yang luar biasa. Nah, bagaimana pula dengan komentar dari pasien yang dilakukan dengan terapi ozon cara Ibu? Pada saat terapinya ada beberapa efek ya, seperti ada sedikit gatal gitu, tapi ada masih tahan nggak seberapa. Terus ada slam yang agak menumpuk, tapi ya enak tapi akhirnya. Nah setelah di terapi awalnya agak ngantuk, nah setelah itu agak seger gitu aja yang paling merasakan. Sebagai penyembuhan komplementer, terapi ozon memang sebagai terapi pelengkap, namun memberikan hasil yang bagus untuk membantu proses penyembuhan. Terapi ozon dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan diagnosa yang tepat dari dokter. Ini pula yang disampaikan Dr. Sri Budiwati atas keberhasilannya menangani pasien-pasiennya di QLife Clinic Surabaya.